Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada kitab Maleakhi pasal 3 ayat 17. Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini menggambarkan situasi pada masa Maleakhi di mana orang-orang Israel mengalami kebingungan. Sepertinya mereka menilai tidak ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan, nyaris sama saja. Lalu apa respon Tuhan mendengar ucapan mereka? Mari kita lihat ayat 13, 14, 15, 16 dan ayat 17 di nats kita ini. Respon Allah mendengar ucapan mereka yang mengatakan bahwa sikap orang antara beribadah atau tidak beribadah kepada Tuhan nyaris sama saja. Respon Tuhan mengatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah mereka pun luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maka firman Tuhan ini sangat jelas. Ketika Tuhan mengatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan bersikap adil untuk membedakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah, antara orang fasik dan orang benar. Maka kita tidak boleh menganggap bahwa orang fasik itu berbahagia, orang jahat itu berbahagia, dan Allah tidak bersikap adil akan semua yang terjadi. Karena apa yang terjadi pada masa Maleakhi ini juga terjadi pada zaman sekarang, dan banyak dipertanyakan orang-orang yang benar, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika mereka kemudian mempertanyakan keadilan Allah ketika hidupnya sengsara, hidupnya susah, menganggap bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Tapi kita lihat di ayat 13 kan, dikatakan bicaramu tentang aku kurang ajar, firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh menilai Allah itu tidak adil. Dia punya waktunya sendiri, punya ketentuannya sendiri, punya maksudnya tersendiri pada semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Memang kita menjumpai banyak orang fasik hidup berlimpah mujur ketimbang anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita melihat koruptor maju terus,
Sementara orang yang melaporkan korupsi malah di penjara. Kita melihat bahwa orang yang berbuat jahat sepertinya lepas dari semua persoalan, tetapi orang yang takut akan Tuhan justru seakan-akan punya banyak persoalan jasmani. Tetapi pada nats ini Tuhan merespon keras orang-orang yang berpikiran demikian, yang menganggap bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memperhatikan orang-orang benar. Tetapi seharusnya orang yang takut akan Tuhan beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan itu yang harus dikatakan, diucapkan orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena mereka adalah milik Allah. Itulah keuntungan menaati Allah. Kalau orang-orang fasik, mereka tentu tidak milik Allah. Kalaupun hidup mereka berbahagia, mungkin mereka berbahagia dari upaya mereka, tetapi kebahagiaan orang yang benar adalah mereka diperhatikan dan mereka milik Allah. Hanya tidak boleh bergantung pada waktu diri orang benar itu, tetapi waktu Tuhan dan ketentuan Tuhan dan maksud Tuhan. Maka jika Allah yang dicari, perhatian dan kasihnya dicurahkannya, sudah cukup bagi kita. Walaupun kita anggap persoalan itu seperti tantangan dan berat bagi kita. Perbedaan yang sangat mencolok ketika kita punya persoalan, kita mengimani bahwa Tuhan hadir menyertai kita menghadapi semua persoalan itu. Maka berbahagialah menjadi orang yang benar, berbahagialah menjadi orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan sekalipun persoalan jasmanimu banyak. Satu hal yang harus kita pegang, kita imani bahwa kita adalah milik Allah. Tuhan akan mengasihani kita pada hari yang telah Tuhan siapkan. Tuhan akan menolong kita dari persoalan jasmani. Karena kebahagiaan kita bukan kebahagiaan jasmani, tapi kebahagiaan rohani. Maka kalau ada persoalan jasmani, kita punya kebahagiaan di dalam rohani kita dan punya kekuatan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, berbahagialah, kuatlah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang benar dan setia. Dan jangan terpengaruh kepada orang-orang fasik yang kelihatan bahagia. Tetapi justru kita yang harus berbahagia. Karena kebahagiaan kita adalah kebahagiaan rohani, walaupun kita punya persoalan jasmani. Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.